Assalamualaikum Pak KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Jadi gini Pak, saya minta waktunya sedikit, mungkin sampai 12 sampai 20 menitan. Terkait ini Pak, ada sedikit yang ingin saya gali sama Bapak terkait bagaimana mengambil keputusan di sekolah berbasis dari nilai-nilai kebajikan. Mungkin langsung saja mungkin Pak KS. Yang pertama itu kira-kira menurut Bapak selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan, pasti banyak kasus-kasus yang terjadi di sekolah Pak. Jadi kira-kira bagaimana Bapak ini mengidentifikasi kasus itu masuk dalam ranah dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh ya, makasih barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan tadi mengenai dilema etika. Iya. Masalah-masalah atau kasus-kasus yang masuk kategori atau apa ya? Kategori dilema etika atau bujukan moral ya. Nah itu. Nah, selama ini tentu saya juga melihatnya begini. Ketika misalnya apakah masalah itu atau kasus itu masuk bisa katakan misalnya dilema etika ini kan tidak bersentuhan mungkin dengan hukum atau peraturan yang ada ya. Kemudian juga apakah kasus itu masuk yang bersentuhan dengan ranah hukum atau aturan, karena kan kita mengidentifikasi dulu seperti itu sehingga untuk kita bisa untuk mencari solusi atau bagaimana menyelesaikan masalahnya. Saya kira itu intinya. Karena kan baik Pak. Jadi saya bisa tangkap kesimpulan bahwa memang Bapak mengidentifikasi ini ketika misalnya tidak bertabrakan, bersinggungan dengan hukum yang ada, jadi Bapak melihatnya dari situ dulu. Iya. Pak. Jadi karena itu kan masuk berarti ranahnya dimasuk di dilema etika. Dilema etika. Kan kalau misalnya hal-hal itu permasalahan atau kejadian-kejadian atau apa yang terjadi selama ini, misalnya kalau tidak bersentuhan dengan hukum, kita kan makanya kita identifikasi dulu, baru kita mengeluarkan suatu keputusan. Siap. Baik Pak Kais, selanjutnya ini bagaimana Bapak selama ini menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Misalnya yang sama ketika mengambil keputusan itu bahwa Bapak memandangnya ini dua-duanya benar, ini bagaimana pandangan Bapak ini, bagaimana caranya mengambil keputusan, Bapak mengambil keputusan? Ya, itu juga memang sebenarnya permasalahannya sangat sulit ya. Kalau kita mau mengambil keputusan, kemudian kita pandang bahwa ternyata kedua-duanya tidak salah sebetulnya. Tidak salah. Nah, maka mungkin ada upaya-upaya yang kita lakukan atau saya lakukan ya. Mungkin kita banyak melibatkan dari pihak-pihak lain atau yang sebagai bisa bersentuhan langsung dengan misalnya hal-hal tersebut, atau mestinya anak-anak ya. Mungkin kita libatkan guru-gurunya, atau kita libatkan OSIS, atau kita libatkan wakil kepala sekolah, sehingga nanti termasuk orang tua siswa mungkin. Karena kan masalahnya juga kalau kita mengambil keputusan sepihak, kemudian kita tidak diskusikan dulu dengan pihak-pihak lain, itu juga menjadi masalah yang lebih berat jadinya nanti. Nah, jadi saya kira seperti itu. Ya, baik Pak. Kemudian Pak, dari Bapak sudah paparkan tadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kemudian mengambil keputusan itu dari dua hal yang dihadapkan Bapak itu dua hal yang sama. Kira-kira langkah-langkah apa Pak, atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, itulah
Kan selama ini kalau misalnya ada kasus-kasus di sekolah ini yang berkaitan dengan dilema etika atau apa namanya, yang satu apa ya? Bujukan moral ya. Ini memang kan memang sering terjadi di sekolah. Tapi saya kira langkah-langkah ini juga sering kita lakukan. Itu tadi kita perlu adakan pertemuan misalnya, ya kita adakan. Jadi kembali lagi bahwa kepala sekolah tidak pernah mengambil keputusan sepihak. Ya, selalu kita melibatkan beberapa stakeholder yang ada di sekolah ini maupun di luar, termasuk OSIS, Pak. Itu OSIS kita harus libatkan karena mereka juga punya kekuatan dasar hukum yang ada di sekolah ini untuk memberikan informasi atau masukan-masukan terkait misalnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu, kan seperti itu. Intinya kan bagaimana semua kita mengambil keputusan ini, keputusan yang secara bersama-sama seperti itu. Ya, tidak serta-merta karena misalnya ini kebijakan ya harus, tapi itu berdasarkan kebijakannya juga harus dipertimbangkan seluruhnya sehingga tidak merugikan satu pihak. Ya, baik Pak. Seperti itu. Oke, sangat luar biasa Pak. Kemudian ini Pak, kira-kira dari sekian Bapak paparkan tadi, kira-kira apa yang menurut Bapak ini sangat efektif sekali yang untuk dalam mengambil keputusan Pak? Langkah-langkah yang paling efektif yang menurut Bapak dalam mengambil keputusan ini yang mengandung kasus dilema etika? Ya, kembali lagi tadi mungkin ya. Jadi kan begini, kita kembali kepada tiga kebijakan itu ya, untuk memang tidak mudah sebetulnya. Tapi karena ini harus ambil satu keputusan, ya, karena mungkin kalau tidak maka berdampak kepada yang lain kan seperti itu. Sehingga kepala sekolah itu setelah mungkin tadi kita adakan pertemuan atau rapat, nah, kepala sekolah kan punya juga hak untuk memberikan suatu kekuatan di dalam mengambil keputusan. Ini kan dasarnya ada. Misalnya kita berpikir ini salah satu yang mungkin kita mengambil kita keluarkan keputusan ini mungkin ada terkait dengan masalah siswa. Ya, mungkin kita pikirkan bagaimana siswa itu. Yang kedua mungkin kita masalah kebijakan. Ya, masalah kebijakan itu juga menjadi acuan untuk kita mengambil suatu keputusan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan masalah tanggung jawab. Nah, ini barangkali yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan sehingga kepala sekolah, tapi semuanya saya kira ini berdasarkan semua masukan dan saran dari berbagai pihak untuk mengambil keputusan. Jadi saya sebenarnya kepala sekolah tidak sekali saya sampaikan, saya tidak mengambil keputusan sendiri. Selalu harus, ya, karena bapak-bapak selama ini juga terlibat. Kalau misalnya ada masalah, kita duduk bersama, kita bicarakan bersama, sehingga keputusan itu tidak serta-merta bahwa keputusan itu dikeluarkan oleh kepala sekolah. Tapi titik tolak pada tiga hal tadi. Jadi ada mungkin kita pikirkan ada mungkin masalah siswa, ada mungkin masalah kebijakan, kemudian masalah tanggung jawab. Itu kan semuanya yang dimiliki oleh kepala sekolah dan punya hak kepala sekolah untuk mengambil satu keputusan. Sekira itu. Berarti memang untuk yang efektif ini Pak, mengambil keputusan ini ketika memang betul-betul kita diskusi dengan beberapa stakeholder, melibatkan orang tua, mungkin juga pengawas juga, tapi kan ya itu kan. Intinya ke sana sebetulnya. Kemudian Pak, dari sekian tadi Bapak bagaimana mengambil keputusannya yang efektif, kemudian bagaimana menjalankan atau mengambil keputusan itu, kira-kira ada tidak Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan yang sifatnya kasus-kasus yang dilema etika ini Pak? Ada kira tantangan yang Bapak hadapi? Sudah pasti banyak ada tantangan.
Tapi kembali lagi, tantangan itu memang kita harus pertimbangkan memang, karena kalau itulah tadi kita mengambil suatu keputusan kan memang pasti ada tantangannya, ada baik buruknya kan seperti itu, iya kan? Kita selalu berpikir mengambil suatu keputusan itu pasti kita sudah pertimbangkan ada baik buruknya, bagaimana ini ke depannya, bagaimana ini kelanjutannya. Ya, apakah berdampaknya lebih besar atau tidak, kan seperti itu yang masalahnya. Sehingga itu merupakan tantangan, tapi ya mau tidak mau kepala sekolah harus melakukan hal itu untuk misalnya, karena ini bicara kasus-kasus atau hal-hal yang bisa nanti kalau misalnya tidak dilakukan suatu keputusan atau ini, maka mungkin berdampak kepada yang lain. Ya, artinya begini, kalau misalnya ada satu masalah atau satu kasus, ya kita kan kasus itu mungkin hanya kan oknum tertentu yang ini yang selaku pelakunya toh. Tapi kalau misalnya terus kita bagaimana, padahal nanti ini nanti dampaknya ke yang lain lagi, bisa berdampak ke yang lain. Makanya harus sesuatu yang ini, itulah yang betul tepat Pak. Oh ya tepat. Ya, kalau tidak agak susah. Itu tantang luar biasa yang kita. Tapi itulah tadi kita pikir. Oke. Ya bagaimana karena berpikir baik buruknya sebetulnya. Oke. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, kira-kira ada tidak jadwal yang Bapak buat atau ada jadwal tertentu dalam mengambil keputusan ini, atau apakah langsung ketika ada masalah langsung diputuskan pada saat itu, atau bagaimana Pak? Oh iya. Kan masalah kita ini sebenarnya sekolah banyak, kan ada yang sifatnya masalahnya mungkin berat, ada yang sedang, ada yang ringan, kan itu kalau yang sifatnya hanya masalah-masalah ringan, itu kan kadang-kadang kan diputuskan secara langsung saja diputuskan. Tetapi kalau yang sudah mungkin sedang atau berat, biasanya itu harus ada jadwal. Makanya kita mengambil keputusan, mungkin kita panggil orang tuanya, kita jadwalkan, kita diskusi dengan orang tuanya, kemudian bagaimana untuk bisa menyampaikan hal ini kepada misalnya kalau siswa yang bermasalah. Ya, guru juga seperti itu. Kalau misalnya guru juga ada masalahnya, guru juga dipanggil, kemudian bisa disampaikan, tetapi tidak serta-merta hari ini dia melakukan kesalahan kecuali langsung di ini. Tapi kecuali kalau misalnya hanya sifatnya ya kasus-kasus masalah ringan atau atau kasus ya itu mungkin bisa diselesaikan. Tetapi kalau sudah berbicara kasus-kasus yang sedang atau berat, itu pasti dijadwalkan ada waktunya. Biasanya ini juga teman-teman dari guru wali kelas atau BK yang biasanya ada jadwal rutinitas untuk kegiatan itu. Kalau ada kasus, kalau tidak kasus juga tidak, kan seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, kira-kira ada seseorang tidak atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan yang sifatnya itu tadi, yang ada dilema etikanya? Oh iya, sudah pasti, karena kepala sekolah di sekolah ini bekerja tidak sendiri. Ya kan? Nah, kita melibatkan ada wakil kepala sekolah, ada ketua jurusan, ada wali kelas, ada guru, ada juga OSIS di sekolah ini, ada orang tua siswa, bahkan ada kita pengawas pembina. Nah, itulah yang menjadi orang-orang yang memberikan misalnya untuk dalam hal mengambil suatu keputusan itu yang bisa mereka bisa mungkin memberikan masukan, memberikan saran segala macam. Jadi itulah teman-teman yang bisa memberikan masukan, membantu dalam menyelesaikan suatu masalah atau membuat suatu keputusan. Ya, baik Pak. Saya kira itu. Pertanyaan terakhir Pak, dari sekian permasalahan dari Bapak mengambil keputusan itu, kira-kira pengalaman apa yang bisa, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak itu mengambil keputusan? Jadi ini kembali lagi, ya ada
ada pengalaman yang kita dapatkan itu ya mungkin ini bisa untuk menjadi dasar ya untuk kita melakukan suatu kebijakan lagi ke depannya. Ya. Jadi itu pengalaman. Jadi karena selama ini tentu apa ya, kita mengeluarkan suatu keputusan itu kan harus kita pertimbangkan, karena kalau tidak ini juga wah, itu juga berdampak negatif. Iya. Karena kan itulah tadi, kepala sekolah kalau melakukan suatu tindakan dipikir 7 kali. Ya, karena kapan ini salah kita mengeluarkan suatu keputusan, maka kembali kepada dirinya kita sendiri, kepala sekolah. Ya, makanya jadi kita memang harus hati-hati, waspada. Kita mengeluarkan suatu keputusan itu memang kita banyak belajar, banyak harus membaca, mengetahui sesuatu apa sebenarnya dampak baik buruknya terhadap keputusan yang saya dikeluarkan ini. Nah itu nggak bisa bilang ini harus begini, ini tidak, tapi harus punya pertimbangan. Sehingga itu pengalaman saya lakukan selama ini, yaitu untuk bisa memberikan lagi pembelajaran untuk kedepannya. Mungkin kalau membuat suatu keputusan atau kebijakan itu harus punya pertimbangan. Betul Pak. Seperti baik, siap. Terima kasih Pak. Baik Pak, alhamdulillah pertanyaan saya sudah habis Pak. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Kepala Sekolah, menyediakan waktunya untuk saya wawancarai. Dan alhamdulillah dari sekian pertanyaan tadi Bapak memang sudah sangat ini sekali dalam mengambil keputusan. Memang perlu dipertimbangkan secara matang bagaimana kita mengambil keputusan. Iya, terima kasih juga. Iya. Baik, mungkin Pak saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Begini Pak, saya minta waktunya Bapak mungkin sekitar 12-20 menit Pak, terkait ini Pak, ada tugas saya dalam guru penggerak ini terkait mau mencari kepala sekolah dalam hal mengambil keputusan Pak berbasis nilai kebajikan. Ya begini, saya langsung saja Pak. Yang pertama itu menurut Pak KS kan pasti banyak masalah Pak di sekolah Bapak. Jadi kira-kira dari kasus-kasus permasalahan itu bagaimana Bapak mengidentifikasi bahwa itu masuk dalam ranah dilema etika atau bujukan moral Pak? Terima kasih. Yang pertama, apabila terjadi suatu kasus pada kubu peserta didik, maka di dilema etika perlu penanganan khusus melalui guru BK dan kesiswaan. Karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung. Yang kedua adalah apabila ada permasalahan pada kubu pendidik, guru dan tenaga pendidik, saya berkoordinasi dengan Wakasek dan kepala sekolah terlebih dahulu. Saya akan memanggil semua Wakasek dan meminta masukan. Saya juga sering meminta masukan pada komite. Itu saja Pak. Oke, baik. Baik, kemudian Pak, jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus yang sama-sama ini Pak mengandung nilai-nilai kebajikan. Jadi antara kita kan selalu diperhadapkan antara dua masalah yang dua-duanya ini sama begitu, sama dalam artian bahwa mengambil keputusan di antara salah satunya itu bernilai-nilai kebajikan. Ya, tentu saya sebagai kepala sekolah, resiko dari suatu keputusan itu pasti ada. Dan tidak ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi bagaimana harus ada keputusan, maka kita harus mengambil resiko yang terkecil. Ya. Begitu saja. Oke, baik. Kemudian Pak saya lanjut saja. Kemudian ini langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Pak KS lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan itu?
langkah-langkah strategi adalah seperti yang disampaikan tadi, Ya. bahwa kita mengkomunikasi dengan yang lain apabila resiko terkecil dan prosedur yang diambil sesuai dengan aturan. Oke, baik. Lanjut Pak. Kemudian hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi saya mengikuti prosedur yang harus seperti itu, karena langkahnya juga seperti itu, seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa ingin lebih efektif meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuma kebetulan apabila terlalu banyak pendapat justru malah terlalu banyak kepala dan membuat makna waktu yang banyak. Maka sudah cukup diwakili dengan wakil kepala sekolah atau komite sebagai perwakilan orang tua. Oke, baik. Ya, selanjutnya Pak, pastinya kan dalam mengambil keputusan seperti Bapak KS tadi sampaikan, pastikan ada tantangan-tantangan sendiri Pak. Jadi hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan ketika Bapak memutuskan sesuatu kasus yang berbasis dilema etika, Pak? Tentu, sebetulnya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan kependidikan, saya tidak berbicara yang lain, tetapi masalah kesejahteraan sebenarnya. Dalam konteks kasihan banyak yang honor itu, kalau bicara honornya tidak mencukupi sebenarnya. Maka kepala sekolah mengambil sebuah kebijakan bahwa tantangan yang paling berat adalah beban yang berat adalah kepala sekolah. Itu saja, Pak. Ya. Oke, baik. Jadi dari langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan tadi, dari bagaimana memutuskan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak, apakah Bapak punya jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Tentu tidak ada. Kenapa? Yang penting bisa diselesaikan dengan baik seperti yang tadi saya katakan. Sampai apabila ada risiko yang terkecil. Ya. Karena di dalam sekolah itu apabila ada yang masalah langsung kita tindak. Tanpa ada jadwal yang langsung tindak. Agar kenapa? Risikonya akan kecil. Oke. Nah, coba. Jadi langsung diselesaikan pada saat itu saja? Iya. Oke, baik. Kemudian Pak, ada tidak Pak ini seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jelas, karena komunikasi yang baik dan semua warga sekolah memperoleh emosional yang baik dalam memahami tentang teori. Pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan. Ya. Oke, yang terakhir Pak, dari sekian pertanyaan yang sudah Bapak jawab tadi terkait pemerasan juga masalah-masalah, pembelajaran apa ini Pak kira-kira yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengalaman adalah guru terbaik. Ya. Kita belajar dari berbagai kejadian untuk setiap kasus. Pengalaman yang terjadi adalah di lapangan. Ya. Nah, itu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kais atas waktunya. Maaf juga ini sudah mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih, sukses. Amin.